Halo semuanya, PTTH Ranah Kaisar episode 631 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan Longyan melakukan perjalanan melintasi lautan dunia Sanhai dengan bantuan naga purba untuk menuju benua Qiu. Dalam perjalanan, mereka menyaksikan keindahan samudra sekaligus merasakan betapa pekatnya energi dan kuatnya makhluk yang mendiami dunia tersebut. Percakapan antara ayah dan anak memperlihatkan kedekatan mereka, serta tekad Longyan untuk tumbuh lebih kuat demi ayahnya. Namun, perjalanan mereka terhambat ketika memasuki wilayah berbahaya milik ras penguasa suara. Karena waktu mendesak, Xiaoyan menggunakan kekuatan perpindahan ruang, dan akhirnya dia bersama Longyan tiba di sebuah daratan luas asing, melanjutkan langkah menuju benua Qiu. Xiaoyan dan Longyan baru saja melangkahkan kaki keluar ketika tiba-tiba sebuah bola api melesat deras ke arah mereka. Longyan segera bergerak maju, tubuhnya bergetar hebat, dan sebuah cakar naga raksasa terbentuk dari udara kosong, menghancurkan bola api itu hingga hancur berantakan. Ketika penglihatan mereka menjadi jelas, barulah keduanya menyadari bahwa mereka telah tanpa sengaja memasuki sebuah medan perang. Pertarungan sengit tengah berlangsung antara suku ular dan suku Yuan. Dari keadaan sekitarnya, terlihat jelas bahwa suku ular sedang melakukan invasi, sebab wilayah ini merupakan tempat tinggal suku Yuan. Long Yi menoleh kepada ayahnya dengan keraguan. "Apakah kita harus ikut campur, ayah?" tanyanya. Xiaoyan menggelengkan kepala, lalu menyembunyikan auranya dengan teknik khusus. "Kita memiliki urusan yang lebih penting. Mari kita lanjutkan perjalanan," jawabnya dengan tenang. Longyan hanya mengangguk, dan dalam sekejap kedua sosok itu berubah menjadi cahaya pelangi yang melesat jauh, meninggalkan riak keras di udara. Xiaoyan tidak berencana menggunakan teknik perpindahan jiwa lubang void secara terus-menerus, sebab konsumsi kekuatan jiwanya amat besar. Dia juga ingin mengamati dunia Sanhai ini, untuk memastikan apakah semua yang dikatakan si nomor 5 benar adanya. Sepanjang perjalanan, pertarungan demi pertarungan sering terlihat. Dari tubuh para bangsa binatang buas, terpancar kekuatan yang amat mendominasi. Longyan menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Aneh sekali. Apa sebenarnya yang mereka perebutkan? Tidak ada harta langit maupun bumi di sini. Mengapa mereka terus bertikai? Ucapnya dengan heran. Xiaoyan kembali mengerahkan teleportasi jiwa lubang void, membawa mereka meninggalkan daratan itu dan tiba di atas samudra luas. Air laut berwarna kehijauan, memancarkan kilauan bercahaya. Sementara di permukaan terbentang kabut abu-abu beracun yang amat mematikan. Karena itu, mereka terpaksa menyelam ke dalam lautan. Tidak lama kemudian, Longyan berhasil menangkap seekor tunggangan, seekor ular laut iblis sepanjang 100 zang. Dia membawa mereka berdua melaju cepat di dalam lautan biru kehijauan itu. Longyan tiba-tiba menoleh ke arah ayahnya dengan wajah serius. "Ayah, ular kecil ini berkata bahwa sukunya sedang dalam bahaya. Dia meminta bantuan kita," ucapnya. Xiaoyan menatapnya sejenak sebelum menjawab. "Keputusan ada padamu." Longyan terdiam sesaat, kemudian mengangguk mantap. "Aku ingin membantunya," ucapnya dengan penuh keyakinan. Xiaoyan hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Longyan segera menepuk punggung ular laut iblis, membuat makhluk itu mengeluarkan raungan girang sebelum melesat menuju kedalaman samudra. Namun, sesampainya di dalam sebuah gua batu karang, wajah Xiaoyan langsung mengeras. Seketika, banyak aura asing bermunculan dari segala arah menyerang mereka. Ular laut yang mereka tunggangi mendadak bergetar hebat, hendak melarikan diri. Ternyata, dia berusaha berkhianat, bekerja sama dari dalam untuk menjebak mereka. Xiaoyan tidak memberi kesempatan, telapak kakinya menghentak keras, dan seketika kepala ular laut itu hancur berkeping-keping, meledak menjadi kabut darah. Sisa kawanan ular laut yang menyerbu pun langsung dibantai tanpa ampun. Longyan menatap ayahnya dengan wajah dipenuhi kekecewaan. "Ayah, dia menipu kita," ucapnya. Xiaoyan menatap tenang ke arah lautan yang kini sunyi. "Dunia ini memang demikian adanya. Mereka meremehkan kita dan terlalu tinggi menilai diri mereka. Bagi yang tidak cukup kuat, pada akhirnya hanya akan menjadi mangsa," ucap Xiaoyan dengan suara dingin. Baginya, hal itu sama sekali tidak mengejutkan. Dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, tidak ada yang mampu menimbulkan ancaman nyata. Bagi seorang kuat sejati, nasibnya sendiri maupun nasib orang lain sepenuhnya berada di genggamannya. Longyan hanya terdiam, wajahnya muram.
Xiaoyan hanya tersenyum ringan, menyadari bahwa kepercayaan pertama Longyan di tempat asing ini justru dibalas dengan pengkhianatan. Mereka melanjutkan perjalanan, menelusuri luasnya dunia Sanhai. Keagungan wilayah itu jauh melampaui dugaan mereka sebelumnya. Setelah berbulan-bulan menjelajah, akhirnya mereka tiba di benua Qiu, tanah yang pernah menjadi tempat hilangnya Raja Tianzang. Xiaoyan tidak segera menemui si nomor 5, melainkan ingin memahami keadaan dunia ini terlebih dahulu. Dari ketinggian, dia dan Longyan memandang luasnya benua Qiu, namun tetap saja sulit melihat keseluruhan wujudnya. Benua itu terbentang laksana samudra tanpa batas. Beruntung, Longyan mampu berkomunikasi dengan berbagai ras binatang ajaib, memudahkan mereka untuk mencari informasi. Mereka tiba di wilayah suku binatang Qingli. Melalui percakapan Longyi, mereka memperoleh kabar bahwa di benua Qiu terdapat 2 suku terkuat. Pertama adalah suku Rubah Roh Cahaya, dan kedua adalah suku Naga Awan. Alis Xiaoyan sedikit terangkat. Di kebanyakan tempat, naga selalu berada di puncak hierarki. Namun di sini ternyata suku Rubah Roh lebih unggul. Rubah Roh Cahaya terkenal menguasai kekuatan ilusi dan jiwa, sementara Naga Awan menonjol dalam kekuatan yang seimbang di segala bidang. Xiaoyan dan Longyan kemudian memutuskan untuk mendatangi suku Naga Awan terlebih dahulu. Sebelum pergi, dia memberikan beberapa pil penyembuh kepada suku Qingli yang mereka temui, membuat mereka berterima kasih dengan penuh penghormatan. Tak lama kemudian, Xiaoyan dan Longyan tiba di puncak pegunungan melayang yang dikelilingi kabut tebal. Raungan naga menggema tiada henti, dan dari dalam awan muncullah segerombolan naga awan bersayap ganda. Mereka menatap waspada, sekaligus meneteskan liur, seolah-olah menganggap Xiaoyan dan Longyan sebagai santapan lezat. Longyan mengangkat kepalanya, menerjemahkan makna raungan mereka. Namun ketika dia hendak melepaskan auranya untuk memberi peringatan, Xiaoyan segera mengangkat tangan, memberi isyarat untuk menahan diri. Dia tahu, jika identitas mereka terungkap, kabar itu akan tersebar ke seluruh dunia Sanhai. Salah seekor naga awan melesat cepat, menerkam Xiaoyan dengan mulut terbuka lebar. Tatapan Xiaoyan berkilat, jari-jarinya mengepal, dan sebuah tinju ringan melesat. Tinjunya meledakkan tubuh naga itu hingga pecah berantakan, berubah menjadi semburan darah yang menghujani udara. Raungan naga pun bergema di seluruh penjuru, bertanda mereka sedang memanggil bala bantuan. Dalam waktu singkat, ratusan naga awan mengepung mereka dari segala arah. Tak lama kemudian, seekor naga awan berukuran lebih besar dan jauh lebih gagah muncul, memimpin barisan. Xiaoyan melangkah maju, suaranya bergema. "Kami mencari seorang manusia. Apakah kalian mengetahuinya?" Namun, para naga itu tidak memahami ucapan manusia. Hal ini tidaklah aneh, sebab sejak menyeberangi berbagai samudra dan daratan, Xiaoyan belum sekalipun menemukan keberadaan bangsa manusia. Dunia Sanhai ini seolah merupakan surga bagi bangsa binatang buas, dan sebaliknya, neraka bagi manusia. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.